Halo guys, mari sini saya mau kasih tahu sebuah cara dengan jelas dan sangat bermanfaat. Dan hari ini saya mau membagikan tutorial membuat postingan atau bahkan blogging hanya menggunakan HP. Hanya HP biasa saja, nggak perlu HP mahal, nggak perlu laptop, apalagi komputer meja seperti zaman dulu. Nggak, kalian hanya perlu sebuah HP nih. HP saya ini sebenarnya yang saya gunakan sekarang ini ya untuk merekam ini adalah HP Samsung A54 yang usianya sudah 2 tahun lebih guys. Zaman sekarang itu apapun kerja di laptop yang zaman dulu hanya bisa dilakukan di laptop bisa dilakukan melalui HP asalkan tahu caranya, asalkan tahu triknya. Jadi jika kalian pikir blogging itu lebih keren menggunakan laptop dengan PC desktop, berarti kalau bisa dimaklumi ya kalau kalian itu sudah tua. Maaf. Kita langsung saja masuk ke HP. Mau Oppo, Vivo, Samsung atau iPhone, kalian buka Chrome atau browser lain juga sebenarnya bisa sih, tapi kan Chrome yang paling yang paling familiar sekarang. Nah, di Chrome kalian bisa masuk langsung ke Blogspot. Kalau belum ya daftar dulu ya. Di sini khusus untuk Blogspot ya. Walaupun gampang juga sih dilakukan melalui blogging, melalui WordPress, Medium misalnya melalui HP bisa. Anggaplah kalian sudah masuk ke dashboard postingan blogger sekarang ini ya. Di sana kalian bisa lihat ada banyak postingan. Kalau punya saya sih sebenarnya sudah ribuan karena sejak tahun 2019 lalu sudah saya lakukan ya. Lihat ini bentuk postingan, jika diklik ini dalam bentuk mode penulisan normal begini ya bentuknya ya. Dan kita bisa memilih tulisan HTML view, mode view ya. Melalui menu pilihan mode penulisan seperti ini. Jadi di sini ada dua pilihan, menu mode HTML dan menu tulisan biasa atau biasa dan HTML. Pertanyaannya, bisakah menulis dalam bentuk mode HTML dengan mudah melalui sebuah HP? Jawabannya sangat mudah, jauh lebih mudah daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Kalau zaman dulu ya susah. Tapi berkat teknologi AI zaman sekarang, ya oke lah nanti kita jelaskan ya dengan detail ya caranya ya di sini. Kita bisa masuk dan anggaplah kita membuat postingan pertama sekarang ini ya. Jadi caranya klik buat postingan di dashboard blogger. Setelah halaman postingan terbuka, nah kita bisa mengklik menu mau menulis normal atau menulis melalui HTML view, terserah. Saya sarankan kita menulis melalui mode HTML saja karena ini akan hasilnya profesional. Supaya hasilnya nampak profesional, seolah dikerjakan melalui perangkat laptop besar dan super mahal gitu ya. Jadi kita deal ya, kita pilih menulis artikel mode HTML view. Oke, mode yang pada masa lalu itu ya, sekali lagi hanya bisa dilakukan oleh para suhu dan master coding. Kini bisa kamu lakukan dengan mudah melalui HP bahkan tanpa perlu tahu coding ini. Supaya jelas tutorialnya, kamu dianjurkan nonton video saya juga ya. Videonya saya sertakan juga di bawah postingan ini. Dan sekarang perhatikan, ini mode HTML view dan kita akan membuat contoh sebuah artikel cara menanam terong misalnya ya. Sekarang jika kalian sudah pasang aplikasi ChatGPT di HP kalian, dan kalau belum ya silahkan pasang dulu dong. Ini kan aplikasi wajib juga zaman sekarang ya. Masuk ke ChatGPT dan tuliskan perintah atau prompt sebagai berikut. Tolong buatkan saya tulisan tutorial menanam terung lengkap ya dengan mode HTML view yang dapat nantinya saya posting ke Blogspot. Nah, perhatikan, ChatGPT mulai menjelaskan dan lalu mulai menuliskannya dengan lengkap. Cara menanam terung tadi yang kita perintahkan tadi, penulisannya dijamin sistematis, mengalir, jelas banget. Mana cepat lagi ya kan? Setelah selesai tinggal klik tombol copy yang tersedia. Begini caranya. Klik tombol copy yang tersedia di ChatGPT ini. Sekarang seluruh konten tutorial lengkap dan hebat ini sudah tercopy. Saatnya kembali ke halaman postingan HTML view yang masih kosong. Jadi kita pastekan konten tulisan yang sudah dibuatkan oleh ChatGPT ke halaman postingan mode HTML view di blog, dan boom, kita sekarang sudah memiliki sebuah artikel berkualitas banget, gila banget. Jangan lupa periksa paling atas postingan ya. Bagian atas postingan itu adalah bagian H2 ya, yakni judul. Judul ini kita copy dan kita hapus dari sana ya, karena harus kita pindahkan ke kolom judul yang telah tersedia di halaman postingan. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa menggunakan tombol preview namanya ya. Tombol preview ini diklik. Nah, hasilnya akan lihat seperti ini.
Oke. Jadi keren bukan? Dan untuk menambahkan gambar ilustrasi, tapi jangan lupa juga ya, isi dulu terlebih dulu tag bagian samping kanan tulisan. Kemudian memang harus diisi ya. Dan di bagian bawah kanan tadi namanya kolom deskripsi penelusuran ya, itu juga harus diisi. Tuliskan di sini dengan penjelasan ya semenarik mungkin. Deskripsi ini penting karena ia akan muncul pertama kalinya di pencarian internet misalnya. Dan itulah ya, cuplikan itu akan muncul. Nah, untuk membuat gambar, nah kita kembali ya, membuat gambar ilustrasi, kalian bisa minta tolong ChatGPT membuatkannya, atau misalnya mencari gambar yang cocok dan berkaitan dengan menanam terong di Google. Jadi masuk saja ke Google Chrome, dan di bar kolom pencarian di atas browser bisa kita tuliskan gambar terong dan pohonnya. Nah, seperti gini ya contohnya ya, akan terlihat gambar-gambar gini. Setelah semua gambar terkait terong keluar, kita bisa memilih kira-kira mana gambar yang paling cocok untuk di-download dan disimpan ke dalam perangkat HP kalian, karena itu nanti diupload itu ke halaman postingan Blogger. Nah, untuk menjadikannya sebagai ilustrasi, kita kembali ke halaman postingan blog ya. Gambar tadi kan sudah di-download nih. Dan anggaplah memasukkan gambar adalah langkah terakhir ya, sebelum postingan tadi kita terbitkan. Jadi gambar itu adalah langkah terakhir. Nah, sekarang di halaman postingan kita akan mengklik ikon gambar, lalu muncullah belangko perintah mengupload gambar ya ke halaman postingan. Gambar yang apabila kita klik akan mengarahkan kita ya, tombol tadi kalau kita klik akan mengarahkan kita ke galeri penyimpanan gambar di perangkat kita. Dan tentu saja gambar pertama yang kita temukan di dalam perangkat kita adalah gambar yang baru saja kita download tadi ya kan, memang begitu. Nah, klik atau pilih gambar tersebut, maka akan muncul menu pengaturan ukuran dan posisi gambar. Pilih saja ya ekstra besar gitu, sedangkan posisinya harus center atau di tengah ya, biar tampak rapi. Nah, hasilnya mari kita klik tombol preview begini ya kan, keren kan? Nah, oke, itu tadi ya langkah kita tadi adalah urutannya begini. Pertama, membuat postingan tulisan dalam mode HTML view dengan bantuan ChatGPT. Yang kedua, lalu memindahkan judul postingan tadi ya, ada judulnya tuh ke kolom judul, lalu mengisi tag. Yang keempat, mengisi deskripsi penelusuran. Yang kelima dan terakhir, menambahkan gambar atau ilustrasi, dan berikut menambahkan keterangan pada ALT dan titel gambar gitu ya. Jadi gambar itu ada keterangannya juga ya. Perlu saya tambahkan penjelasannya ya, kalau gambar itu juga sangat penting ya, karena di mesin penelusuran ia mampu memperkuat sinyal SEO di halaman blog. Nah, 5 langkah tadi itu, setelah 5 langkah tadi boleh diterbitkan, dan sekarang postingan yang hebat sudah meluncur ke hadapan dunia. Tentu saja masih ada langkah berikutnya, yakni mengirimkan postingan ke Google Console. Ini juga penting untuk SEO, dan membagikan postingan ke media sosial buat disebarkan. Tapi langkah ini tidak serumit langkah membuat postingan, jadi tidak akan saya bahas pada kesempatan ini ya. Kalian bisa cari saja caranya, atau bisa juga diskusi dengan saya di bawah kolom komentar. Namun saya akan memberikan kesempatan juga ya bagi teman-teman untuk berdiskusi tentang komentar di ruang komentar di bawah video atau postingan blog di Gadget Times ini. Cukup sekian, semoga berfaedah dan sampai jumpa lagi. Oke.